Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa kembali melanjutkan materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Salam dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk materi pembelajaran pada kali ini, kita masuk pada bagian kelima dari aplikasi pengolah angka, yaitu kita akan mempelajari bagaimana cara pengaturan kolom dan baris. Pada kolom dan baris di dalam tabel di aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Baik, untuk yang bagian pertama, di sini bagian-bagiannya kita akan pelajari sebentar, yaitu tentang pengaturan tinggi baris menggunakan menu ribbon, kemudian bagaimana pengaturan lebar kolom dan tinggi baris menggunakan pembatas baris dan kolom, kemudian bagaimana cara menyembunyikan baris dan kolom, bagaimana cara menambahkan baris dan kolom, dan bagaimana menghapus baris dan kolom. Jadi untuk tinggi baris maupun lebar kolom, kita bisa menggunakan dua bagian. Sebenarnya yang penting adalah menggunakan menu ribbon atau menu home dan menggunakan pembatas baris atau kolom dengan metode drag atau menggeser. Drag klik kiri tahan kemudian digeser. Sebentar kita akan pelajari. Sekarang kalian perhatikan untuk prakteknya di sini. Bagaimana cara pengaturan tinggi baris ya. Sekarang kalian lihat di sini, ini adalah baris-baris dari kolom yang sudah kita buat. Kita ingin lebarkan barisnya. Jadi caranya adalah kita bisa blok dulu barisnya. Setelah kita blok, kemudian langkah berikutnya adalah kita perhatikan grup sel yang ada pada menu home. Ini menu ribbon. Kemudian untuk menu home-nya di sini, kalian perhatikan grup sel ini. Di sini ada beberapa bagian, yaitu di sini ada namanya format. Kalian klik, kemudian untuk baris, kalian perhatikan row height. Di sini ada ukuran dari baris, yaitu 18. Bisa kita perlebar, misalnya kita tambah ukurannya menjadi 25. Kemudian kita klik OK. Maka secara otomatis di sini baris yang sudah akan kita modifikasi dia akan bertambah ukurannya. Bisa saja kita blok semuanya ini. Kemudian kita klik format pada grup sel. Kemudian di sini kalian klik row height. Kemudian pilih sesuai yang kalian inginkan ukurannya. 35. Kemudian klik OK. Maka di sini pada barisnya akan mengalami perubahan. Seperti itu ya. Bisa kalian praktekkan sendiri. Langkah-langkahnya bisa juga kalian tulis ya. Kemudian bagaimana cara pengaturan sini? Pengaturan lebar kolom dan tinggi baris menggunakan pembatas baris dan kolom. Untuk pembatas kolom juga, untuk kolom juga sebenarnya bisa kita melakukan perubahan dengan metode yang sama seperti tadi. Tinggal kita blok dulu kolom yang kita inginkan, kemudian pilih format pada grup home, cell. Kemudian di sini ada kolom width. Kita bisa modifikasi yang kita inginkan juga ukurannya. Misalnya kita kasih 15, kemudian kita klik OK. Maka otomatis kolom yang ini akan mengalami perubahan. Seperti itu. Kemudian ini jadi sini, kemudian klik format, kemudian kolom width, kemudian ubah. Misalnya kalian mau kasih 26. Kemudian kalian klik OK. Maka di sini akan berubah secara otomatis. Itu tadi cara pengaturan tinggi baris dan lebar kolom dengan menggunakan menu home pada grup sel. Seperti itu ya. Baik, untuk langkah berikutnya di sini adalah bagaimana pengaturan kolom dengan menggunakan lebar kolom dan tinggi baris ya, dengan menggunakan pembatas baris atau kolom. Kita kembalikan dulu pengaturannya seperti semula.
Nah, di sini bagaimana caranya menggunakan pembatas baris adalah kita tinggal klik saja pada pembatas-pembatas yang ada di sini. Ya, baik itu pembatas kolom atau pembatas barisnya nanti. Nah, di sini ini pembatas baris dan ini pembatas kolom. Ya, tinggal kalian klik kiri, tahan, maksudnya mendrag gitu ya. Drag itu klik kiri kemudian tahan. Kemudian geser. Nah, ini lebih mudah sebenarnya. Ya, saya hanya tunjukkan beberapa cara yang paling efektif yang bisa kalian lakukan ya. Ya, beberapa cara efektif yang bisa kalian lakukan untuk pengaturan tabel pada lembar kerja Microsoft Excel. Jadi di sini baris tadi sudah, ini kolomnya. Ya, kita atur seperti ini. Ya, bisa kita tambah ukurannya. Ya, kolomnya mau ditambahkan juga bisa. Seperti itu ya. Tinggal kalian praktekkan saja bagaimana caranya. Jadi langkahnya menggunakan menu Home, Format, kemudian bisa row hack untuk baris, kemudian column width untuk kolom. Nah, kemudian cara yang kedua tadi menggunakan pembatas baris dan kolomnya. Baik, sekarang bagaimana cara menyembunyikan baris dan kolom? Ya, bagaimana cara menyembunyikan baris dan kolom ya? Sini bisa kalian perhatikan. Ya, masih pada menu Home dan Group Cell. Misalnya saya mau sembunyikan satu buah nama di sini ya. Ya, satu buah kolom ini saya mau sembunyikan. Ya, caranya saya blok dulu. Ya, blok itu klik kiri tahan. Di blok. Kemudian di sini di menu cell saya klik lagi format. Nah, kemudian di sini ada visibility ya. Nah, di sini ada hide, sembunyikan, dan unhide, tidak sembunyikan. Nah, kita pilih hide rows untuk menyembunyikan baris, kemudian hide column untuk menyembunyikan kolom. Ini saja dua. Nah, kita klik hide rows. Ya, maka otomatis yang tadi kita sembunyikan itu akan tersembunyi. Ya, misalnya ini lagi ya, saya mau sembunyikan. Ya, kemudian saya klik format. Kemudian di sini ada visibility dan hide, unhide. Kemudian saya hide rows. Ya, maka tadi yang sudah kita blok itu dia akan tersembunyi. Nah, sekarang bagaimana kalau kolomnya saya mau sembunyikan? Ya, misalnya di bagian ini saya mau sembunyikan ya. Ya, caranya juga sama, tinggal kita blok saja. Kemudian kita format. Ya, cell format. Kemudian visibility, hide, unhide. Kemudian kita hide column. Ya, maka kolomnya akan tersembunyi secara otomatis. Seperti itu ya. Tinggal kalian praktekkan juga di kesempatannya kalian. Kemudian bagaimana cara menambahkan baris dan kolom? Ya, menambahkan baris dan kolom. Di sini ada sebenarnya beberapa bagian-bagian penting, tapi masih di dalam grup cell ya. Ya, masih dalam grup cell pada menu home. Insert, delete. Ya, insert ini menambahkan, kemudian delete menghapus. Ya, misalnya di sini kita mau tambahkan lagi satu buah, baik itu baris maupun kolom ya. Ya, caranya tinggal kita klik dulu bagian yang mau kita tambahkan, misalnya di sini. Kemudian kita insert rows. Ya, maka di sini akan bertambah satu buah baris. Ya, saya ulang ya. Misalnya di sini kita mau adakan jarak, kita mau tambahkan baris, kita klik insert ini, kemudian kita insert rows. Ya, maka barisnya juga akan bertambah. Ya, bagaimana kalau kolom? Ya, sama juga caranya. Misalnya di sini kita mau tambahkan lagi ada kolom di antara dua bagian ini, tinggal kita insert, kemudian kita insert columns. Ya, maka kolomnya akan bertambah satu. Seperti itu ya. Cara penambahan baris dan kolom. Untuk cara keduanya bisa kalian perhatikan. Sebenarnya ada dua langkah. Ya, langkah-langkahnya di sini bisa kalian perhatikan dulu. Bisa juga kalian lakukan blok dulu baris yang ingin kalian tambahkan, kemudian kalian klik kanan. Ya, di sini ada insert. Nah, tinggal kalian klik. Seperti itu ya. Begitu juga untuk kolom. Kalian klik kolomnya dengan pembatasan garis, kemudian klik kanan, kemudian insert.
Ya, maka di sini juga akan bertambah. Itu dua cara yang bisa kita lakukan untuk menambah baris dan kolom ya. Baik, bagaimana cara menghapus baris dan kolom ya? Ini mudah sekali juga. Di sini ada menu delete di sini. Ya, kita mau hapus ini umpamanya. Ya, kita tinggal delete ya. Ya, delete rows. Seperti itu ya. Ya, ini umpamanya kita mau hapus kembali, tinggal kita insert delete columns. Ini ya delete ya. Ya, delete columns. Maka kolomnya akan terhapus secara otomatis. Ya, baik itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Silakan kalian tulis langkah-langkahnya dengan menggunakan ya bahasa yang bisa kalian pahami. Ya, tapi gunakan bahasa yang resmi ya. Ya, yang penting bisa kalian pahami dengan mudah. Kemudian jangan lupa juga untuk materi ini selalu kalian praktekkan ya. Ya, dipraktekkan di laptopnya kalian atau mungkin kalian punya kenalan, punya perangkat laptop bisa kalian praktekkan di situ ya. Atau kalau ada waktu kalian bisa datang ke sekolah. Ya. Minta dibukakan lab komputer kemudian bisa kalian praktekkan di situ ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.